Bahan ini akan menjadi pupuk dasar dalam membuat bedengan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi yang namanya pupuk kandang ataupun kohe. Jadi ini sebagai cadangan pupuk nantinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan semoga bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng serta like video ini, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini udah akan berbagi bagaimana caranya pemanfaatan gulma ataupun rumput sebagai pupuk dasar dalam menanam tanaman. Nah, ini nanti bedengan selain bersih, kita juga mendapatkan ketersediaan pupuk yang disediakan oleh alam ya. Kebanyakan teman-teman petani sedikit mengalami kendala untuk mendapatkan pupuk kandang ataupun kohe. Selain dengan harganya mahal, juga keterbatasan pupuk di daerah masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini udah akan berbagi gimana caranya pengolahan rumput ataupun gulma sebagai pupuk dasar dalam pembuatan bedengan. Nah, jadi kita membuat pupuk dasar dari rumput dalam bentuk ditimbun teman-teman, tidak ditabur. Jadi ini sebagai stok pupuk nantinya ya. Ini akan bertahan jangka panjang dan yang dibutuhkan cukup 2 saja. Yang pertama yaitu rumput, sudah jelas ya, rumput yang kita bersihkan sembari membuat bedengan. Jadi rumput yang digunakan boleh saja rumput hijau seperti itu, atau rumput yang sudah teman-teman lakukan penyemprotan herbisida ya. Jadi itu bebas saja, mau gunakan rumput hijau ataupun rumput yang sudah dilakukan penyemprotan. Nah, selanjutnya kita persiapkan gedebok ataupun pohon pisang. Jadi kedua bahan ini akan menjadi pupuk dasar dalam membuat bedengan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi yang namanya pupuk kandang ataupun kohe. Jadi ini sebagai cadangan pupuk nantinya teman-teman. Ya, kalau di tanaman ataupun di rumput ini sudah banyak sekali kandungannya seperti NPK, sedangkan pisang ini kandungannya juga kompleks teman-teman. Manfaat utama ataupun fungsi utama gedebok pisang ataupun pohon pisang ini adalah sebagai proses kompos atau fermentasi alami nanti rumput-rumput teman-teman, karena rumputnya kering, jadi dibantu oleh pohon pisang untuk mengurai ya. Jadi cincangan, jadi pohon pisangnya teman-teman cincang halus, nanti ditabur ya teman-teman. Ini akan membantu proses penguraian rumput teman-teman, akan menjadi kompos yang sempurna. Jadi itu fungsinya teman-teman. Teman-teman nggak perlu lagi yang namanya menggunakan dekomposer seperti I4 ataupun glukosa seperti gula. Nah, prosesnya sama dengan penyebaran pupuk dasar pada umumnya, teman-teman. Letakkan di tengah-tengah ya, lalu nanti kita tabur rumput di bagian lapisan bawah. Selanjutnya nanti dikasih lapisan atas tipis saja ya, sedikit aja gedebok pisang ataupun pohon pisang yang sudah dicincang atau dihaluskan dengan komposisi ataupun takaran 4:1. Seandainya ini 4 kilo, ini cukup 1 kilo ya. Rumput 4 kilo, gedebok pisang 1 kilo. Karena ini hanya membantu proses fermentasi, artinya nggak perlu terlalu banyak teman-teman. Karena ini sudah memenuhi kelembapan yang standar teman-teman. Oke, yang pertama kita lakukan penaburan rumput. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ratakan. Ketebalan rumput tergantung variasi dari teman-teman. Yang penting nanti rumputnya ataupun media rumput dan gedebok pisangnya tertimbun secara sempurna. Jadi tergantung ketersediaan bahan baku juga ya teman-teman. Nah, lanjut kita penaburan rumput terlebih dahulu. Nah, kita lanjut penaburan pohon pisang sedikit aja teman-teman ya.
Baik teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti proses fermentasinya terjadi secara alami. Memang sedikit lama, tapi cadangan pupuk ini juga bertahan lama teman-teman. Bisa dari mulai tanam sampai tanaman sudah habis masa panennya, ini masih tersedia. Jadi teman-teman juga boleh menambahkan unsur lainnya seperti dolomit ataupun arang sekam. Nah kalau teman-teman ada ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Nah kita lanjut menutup media ini. Jadi terbentuklah bedengan, bahan bersih, dapat pupuk gratis, serta bedengan terbentuk sempurna. Oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi bedengannya sudah terbentuk dan sudah bersih. Jadi kalau teman-teman ingin lebih meninggikan tanahnya lagi, tinggal ditambahkan saja tanahnya. Dan yang gulma tadi atau rumput tadi sudah tertimbun di bawah. Nah ini akan terjadi proses kompos ataupun fermentasi secara alami dan sebagai ketersediaan pupuk untuk tanaman nantinya. Jadi lahan kita bersih, jadi lahan kita bersih, pupuknya dapat, dan tanaman subur. Nah, ternyata banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di alam teman-teman, yang penting kita mau ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah support channel ini. Kita lanjut nanti, itu di sana kita sudah menanam cabai teman-teman, mudah-mudahan berhasil. Dan di sana lagi kita akan membuka lahan baru berkat doa teman-teman. Jadi amin, sudah mulai giat lagi untuk berkebun ya. Salam.